وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang baru, yaitu ila. Ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak menjimai istrinya dalam waktu tertentu. Dan ini bukan talak ya, ila. Jadi mungkin suami istrinya beli mobil gitu, dan suaminya ngomong, terus aku mau turu karo kowe selama seminggu. Dan istrinya dikasih tahu susah. Dan dalam Islam itu ada kata-kata seperti itu tuh ada hukumnya. Jadi bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang sederhana, itu ada hukumnya. Ila dibolehkan jika tujuannya adalah untuk mendidik istri yang durhaka. Syaratnya ya, gitu. Jadi istrinya nggak ngapa-ngapain diilah, ini ngawur suami. Suaminya punya istri dua, gitu. Biar bisa sama istri yang kedua lama, terus akhirnya mengilah istri yang pertama, nggak bisa ya, gitu. Nggak boleh kan kayak gitu. Bahkan ketika dia melakukan seperti itu, ya dia tetap harus ke tempat istri yang pertama walaupun tidak menggauli istri yang pertama. Tujuannya adalah agar istri tersebut kembali dan berusaha untuk melakukan kewajibannya. Ya, kewajiban sebagai istri apa ya kemarin? Hak istri, hak suami atas istrinya, itu kewajiban. Kalau hak istri atas suaminya itu berarti kewajiban suami. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah mengilah min nisaihi, ya, istri-istri beliau sahron selama 1 bulan. Faqama fi masrubatin tis'an wa tis'ina yauman. Kemudian beliau tinggal di masrubah. Jadi masrubah di sini adalah tempat khusus untuk beliau menyendiri. Jadi beliau nggak mendatangi istrinya sama sekali. Kenapa? Karena rumah istri-istri beliau SAW itu rata-rata itu kecil. Jadi kalau bahkan di beberapa hadis itu sampai dikatakan ketika Nabi SAW sholat tahajud, begitu Nabi berdiri, Aisyah radhiyallahu anha itu kakinya lurus. Begitu Nabi SAW sujud, nah, tak muat atau kepala Nabi SAW untuk diletakkan tempat sujud, kaki Aisyah itu dilipat. Beliau sujud. Sampai seperti itu. Maka ya kalau kemudian beliau mengilah, tapi kemudian tinggal bareng istrinya, ya maka yang terjadi adalah mungkin akan terjadi hubungan suami istri. Maka beliau memilih untuk tinggal di tempat sendiri. Dan tentu ini diberlakukan kepada semua istrinya. Adil artinya Nabi. Tidak kemudian kayak yang tak bilang tadi, ketika kemudian seorang punya istri dua, terus diilah yang pertama, terus dia tinggal terus di tempat yang kedua, ini namanya nggak adil. Jadi kalau emang diilah ya nggak disentuh dua-duanya. Nggak disentuh istri yang diilah itu, tapi dia juga diberikan haknya. Kalau nggak didatengin dia, ya yang lain juga nggak didatengin. Itu kalau adil. Ini yang diperhatikan Nabi SAW. Nah, beliau tinggal itu selama 29 hari. Qalu, artinya setelah itu beliau balik ke rumah istrinya. Nah, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka alaita sahron, bukankah engkau telah mengilah mereka itu 1 bulan? Faqala, kata Nabi SAW, as-sahru tis'un wa isrun. Bulan yang sekarang ini nih, harinya itu ada 29. Jadi dalam Dzulhijjah itu, bulannya itu ya setelah 29, 30, 29, 30 gitu terus. Jadi nggak ada 31, nggak ada 28. Maka Nabi SAW mengatakan, ya waktu aku ucapkan itu, nah bulannya ini tuh ada 29 harinya. Makanya ya ini udah hari yang ke-29 dan sore ya saya balik gitu kan. Balik diurutkan lagi kepada istri yang dapat giliran. Maka inilah apa namanya yang dicontohkan Nabi SAW. Namun jika tujuannya adalah untuk memudaratkan istri, maka ini terlarang. Tadi tak bilang ya, wah pengennya bergaul sama istri yang kedua aja karena gini dan begitu gitu kan, maka ini nggak boleh. Karena itu merupakan kedoliman. Dolim, istrinya baik-baik, nggak ada masalah. Suaminya minta apapun diturutin, istrinya juga rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin tahajud gitu kan, subuh nggak kesiangan gitu kan, nggak usah dibangunkan, udah bangun duluan gitu kan, kok diilah ini suami kurang kerjaan. Hal ini berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la dororo wa la diroro. Hadisnya ini tapi ini berlaku umum. Semua yang membahayakan dan membuat bahaya orang lain itu haram, nggak boleh. Kalau dibahasakan nggak boleh ini berarti haram. Rokok membahayakan buat kita, membahayakan buat orang lain, ya tambah nggak boleh meneh. Bahaya buat kita tok, nggak bahaya buat orang lain aja nggak boleh, apalagi udah bahaya buat kita, bahaya buat orang lain. Itu loh cara memahami. Maka ini gampang ini di sini. Apalin aja. Ini bisa kamu pegang sampai kamu mati. La dororo wa la diroro. Jadi kamu kalau tiba-tiba ada orang nawari
Dang, memang ana beling, nanti tak kasih 50.000. Kamu tanya sama dirimu, beling ini kan nanti kalau masuk ke perut itu kira-kira nambah kuat, nambah vitamin, apa bikin perut itu tambah ambiar gitu, ususnya tambah berantakan. Kalau itu yang terjadi berarti haram. Itu aja. Ini bisa kamu terapkan di mana-mana. Naik motor, ngebut-ngebutan tanpa ada kepentingan itu kan ya-yaan lah ibaratnya. Sampai saya pernah lihat ada pemuda itu gelasar, tapi di video ya. Gelasar itu sampai mukanya itu keparut aspal gitu, sampai ngelokop gitu. Itu kan mengerikan. Nah, kira-kira itu gimana gitu kan. Belum lagi yang ya-yaan nabrakin orang nggak karu-karuan gitu kan. Nah, kalau udah bahaya buat dirinya ya berarti haram, apalagi buat orang lain. Apalin aja ini dalil singkat tapi padat, la dororo walaki. Nah, maksimal waktu ilah adalah 4 bulan. Jadi ilah itu nggak boleh lama-lama, 4 bulan aja. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur." Orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh selama 4 bulan lamanya maksimal. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka kembali pada istrinya maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil lainnya ya itu kisah Abu Bakar As-Siddiq ya ketika berjalan di lorong-lorong Madinah ada seorang istri yang bersenandung ya, bersenandung tapi nggak dicantumkan di sini ya, bersenandung tentang kegusaran hatinya karena suaminya nggak pulang-pulang, dikirim untuk berjihad berbulan-bulan nggak pulang-pulang. Nah, di antara bunyi senandungnya itu atau bait syairnya itu adalah, "Duhai sekiranya ada malam ini yang menggoyang ranjangku." Nah, maksudnya suaminya, bukan laki-laki sembarangan. Nah, tapi Abu Bakar tentu khawatir kalau wanita ini kemudian berzina. Ya, maka Abu Bakar pulang menemui putrinya dan bertanya, wanita itu kira-kira kalau ditinggal suaminya, dalam artian suaminya ada loh ya, bukan yang suami meninggal atau belum nikah. Suaminya ada tapi kemudian pergi dan nggak pulang-pulang. Kira-kira itu wanita itu umumnya, sekali lagi umumnya, itu bisa tahan berapa lama atau sabar berapa lama? Maka putri beliau radhiyallahu anhu mengatakan kira-kira 4 bulan. Nah, dari situlah kemudian Abu Bakar As-Siddiq membuat rumusan tentara yang dikirim itu nggak boleh lebih dari 4 bulan. Jadi ya, sinkron dengan ayatnya. Ya. Artinya ayat ini tentu sesuai dengan fitrah manusia. Sekali lagi ini umumnya. Walaupun ada wanita yang mungkin ditinggal suami ini bertahun-tahun nggak ngefek, nggak apa-apa gitu kan, ada juga. Tapi faktanya yang terjadi ya, faktanya yang terjadi ketika ada TKI yang pergi lama bertahun-tahun gitu. Ya, faktanya yang terjadi banyak perselingkuhan, banyak perzinahan. Itu udah gak usah dibantah, artinya itu udah realita. Bahkan saking realitanya itu sampai ada pasangan satunya ke luar negeri, satunya di dalam negeri gitu kan, tahun-tahun nggak ketemu gitu. Cuma dikirimi transferan aja gitu. Itu akhirnya karena terjadi perzinahan kemudian perselingkuhan dan seterusnya, itu pasangannya di luar negeri tahu gitu kan, rumah yang dibangun bareng gitu itu tuh minta dibongkar, diminta rumahnya. Nah, sing laki-laki nih itu udah coba urun kusen, nah, kusennya diambilin sama laki-laki. Jadi rumahnya gede banget gitu kan, itu kusen-kusennya dicopot gitu. Nah, ya. Itu fakta ya. Jadi kita nggak bisa kemudian melawan, ini udah ada ayatnya. Artinya kalau emang ini yang terjadi ya ini saya secara pribadi sebaiknya ya dari kerjaan tuh nggak usah kemudian yang meninggalkan pasangan tuh lama-lama, mobil khusus laki-laki pergi dari rumah lama di tempat sana mungkin kawin lagi gitu kan, tapi yang harus kamu pikirkan adalah nasib istrimu di rumahmu yang kamu tinggalkan itu, apalagi ada anak gitu. Maka ya tentu jangan sampai rumah tangga yang pertama itu berantakan. Ini harus dipahami. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.